Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Alvita Novanilia. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Internasional Batam, jurusan Magister Hukum Bisnis. Dan pada video kali ini saya akan memaparkan mata kuliah Hukum Perbankan yang saya beri judul atau tema Upaya Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Permasalahan Kredit Macet. Yang pertama adalah latar belakang dalam penelitian saya adalah persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam harian lokal maupun nasional yang terbit di Indonesia. Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia, yang harus diantisipasi oleh semua pihak. Terlebih lagi, keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah yang pertama, untuk mencari keuntungan bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua, membantu usaha nasabah, dan tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja, dan pihak debitur akan mengembangkan dan memperluas usahanya. Yang ketiga, membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Semakin banyak kredit, berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu credere yang berarti percaya. Dengan demikian, maka dasar pengertian dari istilah kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit terpercaya bahwa penerima kredit atau debitur akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu maupun prestasi dan kontraprestasinya dalam memberikan kredit. Kreditur wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang telah diperjanjikan untuk memperoleh keyakinan tersebut. Sebelum memberikan kredit, kreditur harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha dari debitur. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya, bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat. Guna mengurangi resiko dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor jaminan inilah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh bank dalam memberikan kredit pada calon nasabahnya. Salah satu pengikatan jaminan yaitu dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pada saat debitur tidak melaksanakan suatu kewajiban yang telah diperjanjian, maka hal tersebut merupakan bukti bahwa debitur melakukan wan prestasi. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya,
Bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat. Guna mengurangi resiko dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor jaminan inilah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh bank dalam memberikan kredit kepada calon nasabahnya. Salah satu pengikatan jaminan yaitu dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang pada saat debitur tidak melaksanakan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, maka hal tersebut merupakan bukti bahwa debitur melakukan uang prestasi. Untuk meminimalisir resiko kredit yang diberikan, bank akan meminta kepada debitur untuk memberikan anggunan sebagai sumber pelunasannya apabila debitur melakukan uang prestasi atau ingkar janji. Menurut pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala harta kekayaan seorang debitur, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru, akan ada di kemudian hari, yang menjadi jaminan bagi semua pengikatan utangnya. Ini berarti, dengan sendirinya atau demi hukum, terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitur kepada setiap krediturnya atas segala kekayaan debitur tersebut. Adapun kegunaan jaminan kredit, yaitu yang pertama, memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari anggunan apabila debitur melakukan cedera janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah diperjanjikan. Yang kedua, menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil. Yang ketiga, memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat yang telah disetujui agar debitur atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkannya kepada bank. Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang, dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Secara garis besar, dikenal ada dua bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan yang paling sering digunakan adalah jaminan kebendaan, yang salah satunya adalah jaminan fidusia. Lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak dan telah banyak digunakan oleh masyarakat dalam bisnis. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, kesulitan yang dihadapi oleh bank dalam hal eksekusi karena tidak ada kejelasan pengaturannya, sehingga dalam pelaksanaannya eksekusi dilakukan dengan prosedur gugatan ke pengadilan yang biasanya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak. Adapun permasalahan penelitian yang saya buat ada 3. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam permasalahan kredit macet. Yang kedua,
Apa kendala dari nasabah yang memiliki permasalahan kredit macet? Dan yang ketiga, bagaimana solusi yang diberikan bank terhadap nasabah yang memiliki permasalahan kredit macet? Pembahasannya, kredit macet adalah suatu keadaan di mana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktu. Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit-kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan di dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem loan yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah dalam bahasa Inggris yang biasa juga dipakai istilah kredit bermasalah adalah non-performing loan. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai peminjam atau sebagai debitur. Sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum adalah Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau DJPLN. Melalui badan peradilan dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Faktor utama penyebab kredit macet pada bank ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kredit macet dalam faktor eksternal, kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Debitur atau nasabah dalam hal ini adalah pihak luar yang tidak sedikit dan mereka mengalami kondisi penurunan keuangan. Usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak stabil, atau bisa jadi ada faktor kesengajaan dalam pembayaran tagihan yang tidak tepat waktu. Selain kegagalan usaha debitur atau faktor kesengajaan dari debitur seperti tersebut, menurutnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit yang mempengaruhi kestabilan bank. Selanjutnya, faktor internal. Dalam hal ini, penyebab utama kredit macet justru disebabkan oleh kelalaian bank itu sendiri. Setiap penyaluran kredit untuk nasabah yang dilakukan oleh bank tertentu mengandung resiko, karena manusia sebagai makhluk hidup normal yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam memprediksi masa yang akan datang. Terlebih, situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Berikut ciri-ciri yang menegaskan bahwa sebuah perusahaan mengalami krisis keuangan. Yang pertama, keluarnya anggota eksekutif perusahaan. Yang kedua, terjadi perubahan kegiatan usaha, misalnya masuk pesaing baru atau produk baru yang sejenis. Ketiga, meningkatnya penggunaan fasilitas overdraft. Yang keempat, perusahaan nasabah mengalami kekacauan. Ditemukannya kegiatan ilegal atas usaha nasabah, permintaan tambahan kredit, permohonan perpanjangan atau penjadwalan kembali kredit, usaha nasabah yang terlalu ekspansif, atau biasanya kreditur lain melakukan proteksi atas kredit yang diberikan dengan meminta tambahan jaminan atau melakukan pengikatan notaris atas barang jaminan. Dengan mencermati gejala-gejala yang terjadi, kredit macet tersebut, maka bukanlah sesuatu yang mustahil untuk mencegah terjadinya kredit macet atau paling tidak mengurangi atau menekan sekecil mungkin kasus-kasus kredit yang ada. Adapun beberapa hal yang
terpenting yang harus dilakukan oleh bank dalam menekan dan mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian kreditnya adalah memperkuat tim analis kartu kredit. Pihak bank sebaiknya tidak terlalu ekspansif mengejar target, meneliti riwayat keuangan nasabah dengan teliti, tidak menjadikan anggunan sebagai satu-satunya faktor aman analisa, tepat waktu dan merealisasikan pengajuan kredit, dan menetapkan plafon kredit sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dalam melakukan perjanjian kredit, terdapat hubungan di mana bank sebagai kreditur mempunyai kepercayaan bahwa pihak meminjam selaku debitur dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kredit tersebut. Bagi penerima kredit, resiko yang mungkin timbul adalah jika ia tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Ia akan kehilangan modal. Kredit bank menurut kualitas pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur serta melunasi pinjaman kepada bank. Sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa pada dasarnya pembinaan serta pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Maka sesuai dengan pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 1415 PBI 2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum, kualitas kredit, ditetapkan menjadi lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penetapan kualitas kredit tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dan faktor penilaian dari komponen serta relevansi dan faktor penilaian dan komponen tersebut terhadap karakteristik debitur yang bersangkutan. Untuk kredit mikro atau kecil, menengah dengan jumlah tertentu, penetapan kualitas kredit hanya akan dapat didasarkan pada ketetapan pembayaran. Yang pertama, lancar apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga. Dalam perhatian khususnya apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga sampai dengan 90 hari. Kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 1.220 hari dan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 180 hari. Macet apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga di atas 180 hari. Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bila mana, yang pertama, tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar, dan kredit diragukan. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi telah dalam jangka waktu 2 masa angsuran ditambah 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan. Sebelum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit. Yang ketiga, penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau BUPN atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau NPL dapat ditempuh dengan 2 cara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai peminjam atau sebagai debitur. Sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah untuk menyelesaikan kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau DJPLN yang melalui Badan Peradilan
dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26 garis miring 4 BPPP tanggal 29 Mei 1993. Secara operasional, dalam hal penyelesaian kredit bermasalah, melalui cara penyelamatan kredit, bank dapat melakukan dengan 3 cara. Yang pertama, rescheduling, yang kedua, reconditioning, dan yang ketiga, restructuring. Rescheduling atau penjadwalan kembali, yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, grace period, dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikat dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. Di samping itu, usaha debitur yang tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas. Yang kedua, reconditioning atau persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran bagian atau seluruh bunga, dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi equity perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka, dan kooperatif dalam usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan. Kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang. Yang ketiga, restructuring atau penataan kembali, yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan. Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wan prestasi. Pemberian hak kepada debitur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Pasal 1155 KUH Perdata, kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti. Yang kedua, Pasal 15 ayat 3 tentang jaminan fidusia yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cedera janji atau wan prestasi. Yang ketiga, Pasal 6 Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cedera janji atau wan prestasi. Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya, sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu menyatakan wan prestasi yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu, kreditur harus menggugat debitur atas dasar wan prestasi. Dapat atau tidaknya barang jaminan eksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau tidak. Akan tetapi, apabila kreditur melakukan prestasinya yang tidak sesuai dengan perjanjian, itu juga merupakan bentuk wan prestasi dan dapat membuat kreditur berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan
Dibentuknya lembaga penjamin simpanan atau LPS dan mewajibkan setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia mewajibkan untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan dengan batas jumlah tertentu. Amanat dimaksud telah direalisasikan dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penjamin Jaminan Simpanan. Kesimpulan dalam penelitian saya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di dunia perbankan adalah stabilitas dan kinerja perekonomian yang memburuk, yang menyebabkan kinerja dunia usaha dan kinerja debitur bank menjadi memburuk. Kesalahan atau kelemahan yang berakar pada lemahnya kemampuan debitur mengelola usahanya, kesalahan debitur dan bank dalam memilih jenis usaha di mana terdapat resiko yang gagal diantisipasi dengan cepat, terjadinya penyalahgunaan dana yang bersumber dari kecurangan yang dilakukan debitur, serta mereka yang berkaitan dengan mungkin pula oknum perbankan sendiri. Solusi penyelesaiannya ada beberapa indikasi yang penting yang dapat digunakan sebagai petunjuk tentang akan terjadinya kredit bermasalah, sehingga dengan memperhatikan indikasi-indikasi tersebut, bank dapat mencegah atau paling tidak dapat mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih, sampai jumpa kembali.